Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona Fajatul Rahma dari kelas A2 dengan NIM 2411010068. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan dari dosen saya Bapak Abdul Razak SHI MPD dengan tugas untuk mewawancarai 10 orang tentang bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini. Baik, di sini saya akan mengawali wawancara yang pertama kali dengan Mbak Aulia tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini. Bagaimana menurut pendapat Mbak Aulia tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia pada saat ini, dan apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Kalau menurut saya kondisi politik di Indonesia pada saat ini, kita lihat aja sebelum pemilu. Nah, sebelum pemilu itu kan masyarakat pastinya sudah menentukan calon pemimpin yang terbaik yang menurut mereka gitu. Nah, di saat itu pasti politik itu berpanas-panasan ya. Nah, itu pada saat itu isu-isu politik yang mengancam salah satu paslon itu pasti keluar gitu. Dan penyebabnya itu kurangnya pendidikan dalam berpolitik di masyarakat. Nah, yang kedua kita lihat dalam setelah pilkada. Nah, setelah pilkada itu pasti banyak kecurangan dalam menghitung hasil pemilu pilkada itu ya. Nah, itu penyebabnya kurangnya partisipasi dalam masyarakat. Nah, solusinya tingkatkan pendidikan berpolitik di Indonesia pada saat ini dan tingkatkan kesadaran juga dalam diri masyarakat itu. Terus kalau dalam kondisi ekonomi menurut saya baik-baik saja, tetapi angka kemiskinan itu masih naik gitu ya. Nah, penyebabnya kurangnya semangat dari masyarakat. Kan banyak sekarang masyarakat yang melamar kerja tetapi ditolak gitu. Itu pasti sudah putus asa gitu kan. Kita harus kita harus mempunyai semangat dari dalam diri kita sendiri gitu. Solusinya yaitu semangat. Terus adanya korupsi dari kan banyak ya korupsi di Indonesia ini. Nah, itu penyebabnya adanya kekuasaan dalam berjabatan gitu. Solusinya ya ini ya, harus tingkatkan kesadaran gitu dalam diri. Kalau kondisi sosial dan budaya di Indonesia pada saat ini, kan di Indonesia itu lebih dari 300 suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda ya. Nah, kalau dari interaksi sosialnya itu kata saya baik-baik saja. Tetapi sekarang kan banyak masyarakat asing yang bangsa asing yang masuk ke dalam Indonesia itu kan sudah terjadi akulturasi atau asimilasi gitu. Nah, solusinya jangan sampai mengikuti budaya dari luar. Kita harus tetap mengikuti budaya yang ada di Indonesia pada saat ini. Itu menurut saya. Terima kasih. Menurut pendapat Mbak Gadis, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini, dan apa sih faktor penyebabnya dan bagaimana untuk solusinya? Menurut saya kondisi politik di Indonesia pada saat ini cenderung terpolarisasi dengan ketegangan antara pemerintah dan oposisi serta penggunaan isu identitas dalam pemilihan umum. Penyebabnya yaitu polarisasi politik yang tajam, ketegangan antar elit politik, serta partisipasi publik yang terkadang dipengaruhi oleh identitas, agama, dan etnis. Solusinya yaitu memperkuat pendidikan
politik mendorong dialog antar pihak dan meningkatkan kedewasaan demokrasi agar stabilitas politik terjaga. Yang kedua, kondisi ekonomi di Indonesia pada saat ini. Kondisi ekonomi di Indonesia mulai pulih pasca pandemi COVID, namun masih menghadapi inflasi, ketimpangan ekonomi, serta ketergantungan pada ekspor komoditas. Penyebabnya yaitu ketergantungan pada sumber daya alam, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan kualitas infrastruktur yang belum merata. Solusinya yaitu diservasi ekonomi dengan mengembangkan sektor industri dan digital serta meningkatkan kualitas sumber daya alam. Yang ketiga, kondisi sosial di Indonesia pada saat ini. Kondisi sosial di Indonesia pada saat ini masih terdapat ketimpangan sosial dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, serta ketegangan sosial terkait etnis dan agama. Penyebabnya yaitu ketidakmerataan pembangunan antar wilayah serta masalah kemiskinan dan pengangguran. Kondisi budaya di Indonesia pada saat ini kaya dan beragam, namun globalisasi dan modernisasi sering mengancam pelestariannya. Penyebabnya yaitu pengaruh budaya global yang kuat serta dominasi teknologi yang membuat budaya lokal terpinggirkan. Solusinya yaitu melestarikan budaya lokal melalui kebijakan pemerintah, pendidikan, dan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya Indonesia. Seperti itu. Menurut Mbak Afifah, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia pada saat ini? Menurut saya kondisi politik di Indonesia ini masih banyak kekurangan. Contohnya seperti pemilu kemarin atau pemilihan kepala daerah itu siapa yang memiliki uang dia menjadi fakta di lapangan. Sedangkan untuk ekonomi sendiri banyak sekali ketimpangan sosial. Masyarakat yang atau mungkin di daerah banyak melakukan korupsi, sedangkan masyarakat kecil mereka untuk hidup sehari-hari saja masih banyak kesusahan, mereka tidak punya pekerjaan, hidup di jalanan. Untuk sosial budaya, Indonesia ini kan banyak sekali budaya dari berbagai daerah. Tetapi budaya itu menurut saya sekarang ini banyak yang hilang, banyak karena banyak faktor juga ya dari teknologi. Apa faktor penyebabnya? Menurut saya salah satu penyebab terjadinya itu semua adalah karena masuknya informasi dari luar dan juga perkembangan globalisasi yang tidak bisa kita bendung lagi. Solusinya gimana atas kejadian ini? Solusinya adalah dari diri kita sendiri, baru kita bisa ke orang lain ya, karena solusinya kita harus membentuk diri dari informasi dari luar yang kita baik kita cerna, kalau itu buruk ya kita hindari. Menurut pendapat Mbak Amel, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Menurut saya, kondisi politik di Indonesia saat ini itu peningkatan dinamika politiknya itu seperti persaingan antar partai. Nah, kondisi sosial di Indonesia saat ini itu terdapat ketidaksetaraan gender. Selanjutnya itu kondisi budaya. Kondisi budaya itu generasi muda mulai mengapresiasi budaya lokal, dan kondisi ekonominya itu ekonomi digital dan UMKM itu mulai meningkat. Gitu pendapat saya. Kalau apa faktor penyebabnya dan solusinya bagaimana? Nah, faktor dari politik itu perbedaan ideologi politik. Solusinya itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Untuk faktor kondisi sosial itu karena budaya patriarki, dan solusinya itu dengan cara mengubah mindset seseorang tersebut. Terus selanjutnya itu budaya.
Faktornya itu karena banyak budaya luar yang masuk ke dalam negeri. Solusinya dengan tetap melestarikan budaya bangsa kita. Terus yang selanjutnya itu ekonomi. Faktornya itu karena adanya digital marketing, dan solusinya itu terus meningkatkan kolaborasi agar ekonomi Indonesia semakin maju. Menurut pendapat Mbak Salma, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Baik, kondisi politik menurut saya saat ini itu banyak negara mengalami polaritas politik yang meningkat dengan ketegangan antar politik dan gerakan sosial. Yang kondisi ekonomi, pemulihan ekonomi pasca pandemi berjalan lambat di beberapa negara dengan inflasi yang tinggi dan ketidakpastian pasar. Yang kondisi sosial, masyarakat semakin tersegmentasi dengan peningkatan ketidaksetaraan dan isu-isu kesehatan mental yang meningkat. Kondisi budaya, terdapat peningkatan kesadaran akan beragaman budaya, tetapi juga munculnya konflik identitas. Apa faktor penyebabnya? Faktor untuk yang politik ada dua. Krisis kepercayaan terhadap institusi publik. Yang kedua, penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial. Yang ekonomi, gangguan rantai pasokan global. Kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi. Yang sosial, perbedaan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Stres akibat perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Yang budaya, globalisasi yang membawa budaya luar, seringkali mengancam budaya lokal. Perdebatan tentang nilai-nilai tradisional versus modern. Bagaimana solusinya? Solusinya yaitu yang untuk politik, ada 2 poin. Mendorong dialog antar berbagai kelompok politik. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang ekonomi, solusinya diversifikasi ekonomi dan investasi dalam infrastruktur, dukungan usaha kecil dan menengah. Yang sosial, program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang kedua, meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental. Yang terakhir, solusinya mempromosikan dialog antar budaya. Terakhir, melestarikan warisan budaya lokal. Menurut pendapat Mbak Firda, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Dan apa sih faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Menurut saya, kondisi saat ini dari segi politik stabil, tetapi ada polarisasi menjelang pemilu 2024, isu politik identitas masih memanas. Penyebabnya, kepentingan elit, minimnya literasi politik masyarakat. Solusi yaitu pendidikan politik dan penegakan hukum yang tegas. Dari segi ekonomi, pertumbuhan moderat, inflasi terkendali, tapi kesenjangan sosial tinggi. Penyebabnya ketergantungan pada impor, investasi belum merata. Solusinya diversifikasi ekonomi, dorongan UMKM, dan pemerataan infrastruktur. Dari segi sosial, masih ada intoleransi dan ketimpangan akses pendidikan atau kesehatan. Penyebabnya kurangnya edukasi dan kesadaran sosial. Solusi, penguatan program inklusivitas dan peningkatan layanan publik. Dari segi budaya, ada upaya pelestarian, tetapi globalisasi mengancam identitas lokal. Penyebabnya kurangnya apresiasi terhadap budaya lokal. Solusinya edukasi budaya sejak dini dan promosi seni tradisional. Menurut pendapat Mbak Wilda, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini dan apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Kalau menurut saya, politik adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, kehidupan masyarakat, yaitu
setiap masyarakat pasti memiliki kepentingan politiknya masing-masing. Di Indonesia beberapa isu politik yaitu berkembang antara lain seperti pemilihan, yaitu pemilihan pilkada yang diadakan secara berkala di Indonesia. Setiap kali pemilu atau pilkada diadakan, isu politik selalu menjadi topik utama, yaitu seperti munculnya kecurangan dalam pemilu atau pilkada, isu pemenangan calon yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat, seperti itu. Terus yang ekonomi, yaitu seperti isu kemiskinan dan pengangguran kemiskinan. Itu masih menjadi masalah di Indonesia karena disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu isu-isu sosial budaya. Ada beberapa isu sosial budaya yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu isu gender dan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Isu ini berkaitan dengan kesetaraan gender, pelindungan terhadap perempuan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Nah, solusinya yaitu solusi politik yang untuk meningkatkan transparansi pemilu dan pilkada, yaitu penguatan sistem pengawasan independen baik dari lembaga negara maupun masyarakat sipil. Yang kedua, solusi untuk ekonomi, yaitu meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan terutama di daerah terpencil, dan mendorong investasi di sektor padat karya untuk menciptakan lapangan kerja. Terakhir yaitu solusi untuk sosial budaya, yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan berbasis gender dengan pemberian efek jerah. Yang kedua, penyediaan layanan terpadu bagi korban seperti rumah aman, konseling, dan bantuan hukum gratis. Yang ketiga, edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender melalui kampanye dan kurikulum sekolah. Menurut Mbak Binda, bagaimana kondisi politik saat ini di Indonesia? Menurut saya, kondisi politik di Indonesia saat ini itu sudah mulai membaik setelah bulan-bulan kemarin kita melaksanakan pemilu, yang dimana itu kondisi politiknya itu memanas, terjadi yang namanya kayak saling debat, saling berselisih dengan pilihannya. Itu ada juga apa sih faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Menurut saya faktor itu karena mereka merasa dirinya lebih baik, jadi mereka kayak merendahkan gitu pilihan-pilihan orang lain, padahal kan harusnya kita menghargai pendapat orang lain, bukan malah menjelek-jelekan. Kalau segi ekonomi di Indonesia saat ini, untuk kondisi ekonomi di Indonesia saat ini kan bulan Desember ya, terus di bulan ini saudara kita umat Kristiani kan merayakan Natal. Pastinya biasanya tuh kalau udah mau Natal tuh harga bahan-bahan pokok tuh naik, kayak daging ayam, daging sapi, dan lain-lain. Apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Penyebabnya itu karena
semakin tinggi permintaan, maka harga barang juga pasti akan naik. Untuk solusinya itu sebaiknya petani itu lebih meningkatkan produksinya, jadi stok barangnya tuh ada jadinya lebih banyak gitu. Jadi udah bisa jadinya udah naik gitu harganya. tadi nih. Nah, kalau segi sosial dan budayanya gimana? Untuk segi sosialnya, menurut saya saat ini kan zamannya teknologi ya, pasti orang-orang tuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Jadi lebih banyak menggunakan media sosial. Apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Faktor penyebabnya itu pasti karena, menurut saya, karena mereka lebih asyik dengan gadgetnya. Karena di gadget itu kan banyak gitu yang pokoknya di gadget itu udah mencakup banyak gitu. Jadi kayak bisa game, terus chattingan, video call gitu. Untuk solusinya menurut saya mereka harusnya kayak sadar diri gitu. Kita kan manusia, makhluk sosial, kita juga butuh orang lain. Jadi kita juga harus bersosial dengan lingkungan kita, bukan jadinya jangan main gadget terus gitu. Jangan asik sendiri di rumahnya. Terus untuk budayanya, menurut saya Indonesia saat ini sedang mengalami yang namanya percampuran budaya. Misalnya dari luar negeri, kayak dari Korea gitu, atau dari Barat. Kan sekarang anak muda banyak yang suka K-pop. Jadinya pasti budaya-budaya dari luar itu ikut masuk dan tercampur dengan budaya Indonesia. Menurut pendapat Mbak Nadira, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini, dan apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya? Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang saling terkait. Berikut adalah gambaran umum mengenai masing-masing aspek tersebut, penyebabnya, dan solusi yang mungkin dapat diterapkan. Yang pertama, kondisi politik. Politik Indonesia saat ini ditandai oleh stabilitas yang relatif membaik. Namun tantangan seperti polarisasi masyarakat dan konflik kepentingan politik, stabilitas politik penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Lalu, kondisi ekonomi. Ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan tetapi masih dihadapkan pada masalah pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang lambat, perubahan teknologi, dan ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan permintaan pasar menjadi faktor penyebab tingginya angka pengangguran. Lalu, kondisi sosial. Masalah sosial di Indonesia mencakup diskriminasi rasial, ketidakadilan sosial, dan hilangnya tradisi lokal. Diskriminasi dapat muncul akibat kurangnya pendidikan tentang keberagaman dan prasangka yang ada di masyarakat. Selain itu, hilangnya bahasa dan tradisi lokal disebabkan oleh globalisasi dan modernisasi. Lalu, kondisi budaya. Budaya Indonesia yang kaya dan beragam kini menghadapi ancaman dari homogenisasi budaya akibat globalisasi. Banyak tradisi dan bahasa lokal yang mulai hilang, yang dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan budaya sosial juga menjadi penyebab utama. Penyebabnya, yang pertama politik. Ketidakpastian politik dan konflik kepentingan. Yang kedua, ekonomi. Pertumbuhan yang lambat, kurangnya investasi, dan ketidaksesuaian keterampilan. Yang ketiga, sosial. Diskriminasi, kurangnya pendidikan tentang keberagaman, dan hilangnya tradisi. Yang keempat, budaya. Globalisasi dan modernisasi yang menggeser budaya lokal. Solusinya, yang pertama, politik.
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan membuat lembaga-lembaga pemerintahan untuk menjaga stabilitas. Yang kedua, ekonomi. Mendorong investasi dan menciptakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, sosial. Meningkatkan pendidikan tentang keberagaman dan mengadakan program-program untuk mengurangi diskriminasi. Yang keempat, budaya. Mendukung pelestarian bahasa dan tradisi lokal melalui kebijakan pemerintah dan inisiatif masyarakat. Menurut pendapat Mbak Dwi, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini, dan apa sih faktor penyebabnya, dan bagaimana solusinya? Dia memberikan data negatif. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kalian. Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia saat ini sangat beragam dan juga sangat dinamis ya. Yang pertama itu kondisi pada budaya, contohnya budaya asing ke Indonesia, kayak contohnya semisal anak muda sekarang dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, contohnya seperti Korean pop, terus K-pop, dan lain sebagainya. Itu yang budaya ya Mbak ya. Yang politik, terus situasi politik saat ini itu cenderung stabil, namun terjadi popularitas di masyarakat akibat perbedaan pandangan politik yang saat ini terjadi, yaitu pemilihan umum pada tahun 2024 ini. Dan ekonomi. Kalau yang ekonomi pada saat ini itu Mbak, kayak terjadinya inflasi, devaluasi, dan lain sebagainya. Dan cara solusinya itu adalah seperti ini ya Mbak, dengan cara memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peran pemerintah, masyarakat, terus sektor swasta dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jadi, kesimpulan dari semua yang saya wawancarai, kurang lebihnya dari bidang politik ada beberapa orang yang berpendapat bahwa keadaan pemilu 2024 ini masih banyak kecurangan dan juga masyarakatnya memanas. Ada juga yang berpendapat bahwa politik ini mengalami polaritas yang meningkat. Dari bidang ekonomi, Indonesia terus berupaya pulih dengan mendorong investasi, digitalisasi, dan pemerataan pembangunan, meskipun masalah seperti pengangguran dan ketimpangan masih ada. Dari bidang sosial, Indonesia masih menghadapi isu seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, sementara toleransi dan keberagaman tetap menjadi fokus utama. Dalam budaya, banyak sekali budaya saat ini mulai memudar, karena masuknya budaya luar dan globalisasi membawa perubahan besar pada masyarakat di Indonesia ini. Tetapi upaya melestarikan tradisi dan nilai lokal terus dilakukan untuk menjaga identitas negara.